Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 7K yang Pak Tama sayangi dan Pak Tama banggakan, mohon maaf untuk beberapa pertemuan Pak Tama nggak bisa ngajar karena harus menjalankan tugas SD atau turun tryout di MTSN kita. Oke, ini nanti ngebut beberapa hari, mungkin akan Pak Tama kasih video ya atau penjelasan mengenai aritmatika sosial supaya tidak materi kita tetap bisa selesai di semester yang kedua ini. Oke, akan Pak Tama lanjutkan mengenai persentase untung dan rugi. Kemarin kita sudah membahas mengenai untung dan rugi. Ketentuannya, untung apabila harga jual kita itu lebih besar daripada harga beli. Sedangkan rugi apabila harga jual lebih sedikit daripada harga belinya atau harga belinya lebih besar daripada harga jualnya, berarti kita akan mengalami kerugian. Nah, bagaimana cara menghitung persentase untung dan rugi? Sama, sebenarnya sama. Oke, kan Pak Tuhan jelaskan. Oke, bagaimana menghitung persentase untung ataupun rugi? Oke, menentukan persentase untung dan rugi, persen artinya per 100. Nanti sekalikan saja dengan 100% ditulis dalam bentuk persen seperti itu dengan bilangan real. Oke, bisa baca sendiri. Kita kasih contoh saja. Harga pembelian 100. Oke, ini contohnya. Oke. Mana tadi? Ya, betul. Contoh seperti ini. Oke, ada sebuah contoh pembelian. Kita total harga pembeliannya adalah 800.000, sedangkan harga penjualannya 840.000. Berarti bisa kita tentukan untung atau rugi terlebih dahulu. Harga belinya 800, harga jualnya 840. Berarti dapat kita pastikan kita mengalami keuntungan. Berarti keuntungan kita adalah harga jual dikurangi dengan harga pembelian 840 dikurangi 800, hasilnya 40.000. Nah, dari 40.000 itu berapa sih persentasenya atau persentase keuntungan dari harganya tadi? Oke, bagaimana caranya? Rumusnya, persentase untung sama dengan besarnya untung per harga pembelian. Jadi untung ataupun rugi nanti akan dibandingkan dengan harga pembeliannya dikalikan dengan 100%. Karena awalnya ketika kita punya sesuatu pasti harga akan membeli terlebih dahulu, maka akan dibandingkan dengan harga pembelian. Berarti persentase untung sama dengan untung per harga pembelian dikalikan dengan 100%. Untungnya tadi berapa? 40.000 dibandingkan dengan atau per harga pembeliannya 800.000 kalikan dengan 100%. Coret saja nolnya, nolnya ini ada berapa? 2, coretkan ke ini 2, nggak apa-apa, ini 3, coretkan saja 3 1, 2, 3, berarti tinggal 40 dibagi dengan 8, 40 bagi 8 hasilnya 5%. Pak, bagaimana ketika rugi? Sama, ketika kalian diminta untuk menghitung persentase rugi, berarti ganti saja persentase rugi sama dengan rugi dibandingkan dengan harga pembelian dikalikan dengan 100.000. Rumusnya sama, semua untung atau rugi dibandingkan dengan harga awal ataupun harga pembelian, seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai untuk yang lainnya, bisa kalian baca sendiri. Oke, dapat tidak, ini hanya sebagai tambahan saja. Lanjut ke neto, tara, dan bruto. Oke, bruto, tara, dan neto. Apa sih yang dimaksud dengan bruto, tara, dan neto? Ada sebuah ilustrasi. Coba perhatikan pada saat membeli makanan kecil ataupun saat ibu membeli gula pasir, berat barang yang dibeli merupakan berat kotor. Kenapa? Artinya berat makanan kecil ditambah dengan berat kemasannya. Karena yang ditimbang tidak hanya isinya, akan tetapi dengan kemasannya. Berarti disebut dengan berat kotor. Nah, berat kemasan barang seperti plastik, karung, ataupun kertas itu disebut dengan tara. Sedangkan berat barang beserta kemasannya disebut dengan berat kotor ataupun bruto. Sedangkan isinya saja atau berat barangnya saja itu disebut dengan berat bersih ataupun neto. Berarti ketika kita menimbang atau membeli sesuatu itu pasti bruto karena kemasan dengan isinya.
kemasannya disebut dengan tara, isinya saja disebut dengan neto. Seperti itu. Berarti bruto bisa kita bayangkan, berarti beratnya bruto sama dengan neto ditambahkan dengan taranya. Karena bruto adalah berat kotor, jumlah dari isi dan juga wadahnya. Seperti itu. Ataupun kemasannya. Oke. Dari uraian di atas dapat disebutkan bahwasanya bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Apabila kalian diminta untuk menghitung neto, berarti tinggal balik saja, berarti bruto kurangi tara. Sedangkan ketika kalian diminta untuk menghitung tara, sama dengan bruto kurangi neto. Oke, ini presentasenya, bisa kalian baca sendiri. Oke, seperti itu. Contoh, Pak, terima kasih. Contoh, Ani akan membuat 200 buah kulit lembar dengan berat masing-masing 30 gram dan berat ketan masing-masing 27 gram. Ani membutuhkan daun pisang dan ketan. Berapa neto dan bruto dari 200 buah lembar? Berapa tara dari 200 buah lembar? Berapa persen tara dari 200 buah lembar? Kalau dengan berat 30 gram, terus berat isinya 27 gram, ada gambaran kan? Oke, Pak Tama jelaskan. Neto dari 200 lembar, ya kan? 200 kali 27. Karena tadi 27 itu apanya? Isinya, berat ketannya. Berarti berat ketannya ini disebut dengan netonya karena isinya saja. Sedangkan 30 gram ini kan dengan kemasannya atau bungkusnya. Berarti ini brutonya. Berarti berapa taranya? 3 ya, 30 kurangi 27. Kita lanjutkan. Berarti netonya dari 200 lembar, 200 dikalikan dengan 27, 5.400, sedangkan brutonya 200 lembar kali 30, karena 30 adalah berat keseluruhannya, kemasan atau kemasan dan isinya. Tadi 30. 200 kali 30, 6.000. Jadi taranya adalah berapa? Kelihatannya berapa? 6.000 dikurangi 540. Berarti dapat kita simpulkan, ya kan? Tara dari 200 lembar adalah 600, seperti itu. Sama, bisa dipahami. Oke, persentase tara persen brutonya tadi sudah sama 3 tara yang brutonya ya, persentase tara bisa kan menjadi sama ya, tinggal kita bagi 6.000 atau kali persentase tara dengan seperti ini. Persentase kita pindahkan ke lagi berarti 0,1 terus persentase arti tara dari 10 ya. Untuk tambahan selanjutnya sampaikan isinya Pak ya, atas Pak Tongga yang akan coba ngomongnya tidak